Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi teks drama, yaitu mengenal struktur, kaidah kebahasaan dalam teks drama, serta bagaimana menulis dan mementaskan sebuah drama. Kira-kira bagaimana ya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita melanjutkan materi teks drama ya, yaitu struktur, kaidah, menulis, dan juga mementaskan sebuah drama. Nah, kira-kira ada apa saja ya struktur teks drama itu? Nah, kita lihat bagian berikut ini. Ada prolog, ada dialog, serta ada yang namanya epilog. Di dalam prolog sendiri itu terdapat pengenalan tokoh, latar, serta latar belakang cerita. Sedangkan di dalam dialog terdapat orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Dan untuk epilog sendiri di dalamnya ada penutup dan juga intisari cerita. Kira-kira prolog, dialog, atau epilog itu apa sih? Nah, ini dia penjelasannya. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita yang disebut sebagai dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan juga sebagainya. Nah, biasanya itu contohnya seperti ini, ada di awal ya, dan dalang itu bilang seperti ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri dari kerajaan Singosari. Dia hidup bersama dua kakaknya. Nah, itu termasuk sebagai prolognya, biasanya diungkapkan oleh si penulis itu di awal cerita, gitu ya. Terus yang kedua ada dialog. Dialog ini merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Nah, tadi drama kan dibagi, maksudnya dialog dibagi menjadi beberapa bagian ya. Di antaranya ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Jadi dialog awal itu namanya orientasi. Jadi percakapan di awal kayak saling ngobrol antara pemain satu dengan pemain yang lainnya di awal cerita, itu namanya orientasi. Kemudian yang kedua ada komplikasi, yaitu tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Jadi setelah tadi ada basa-basi dalam sebuah dialog yang dinamakan orientasi, nah ada juga yang namanya konflik-konflik tentunya ya. Dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya konflik atau permasalahan yang muncul. Nah, itu termasuk bagian dari dialog komplikasinya. Nah, yang ketiga yaitu ada resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Biasanya ini tentang akhir-akhir ceritanya ya, akhir cerita yang berupa misalkan penyesalan atau happy ending dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya epilog. Nah, epilog ini merupakan bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah, biasanya epilog ini berada di akhir-akhir seperti pada prolog tadi. Kalau prolog disampaikan dalang di akhir, kalau epilog disampaikan oleh seorang dalang di akhir. Kalau prolog itu maksudnya di awal ya. Kalau prolog disampaikan dalangnya itu di awal, kalau epilog disampaikan oleh dalangnya itu di akhir, gitu ya. Jadi oleh dalang seorang sendiri, gitu ya. Contohnya seperti ini. Akhirnya sang putri hidup bahagia bersama pangeran, sedangkan dua pembantunya yang jahat merasa menyesal telah menjahati sang putri dan pangeran. Mereka pun hidup bahagia bersama di kerajaan. Nah,
Nah, misalnya seperti itu ya, dalam sebuah dongeng ataupun cerita. Itu yang namanya epilog. Selanjutnya ada apa lagi nih, yaitu kaidah teks drama atau lebih lengkapnya kaidah kebahasaan sebuah teks drama. Yang pertama ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini kalimat-kalimat yang tersaji di dalam teks drama. Hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Nah, biasanya itu ditandai dengan diapit oleh dua tanda petik. Nah, itu merupakan contoh kalimat langsung. Yang kedua yaitu kata ganti orang ketiga. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolognya atau epilognya karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Biasanya itu pakai mereka tadi ya. Mereka pun hidup bahagia bersama di kerajaan Singosari. Nah, itu merupakan contoh dari kata ganti orang ketiga. Selanjutnya ada kata ganti orang pertama dan kedua. Kata ganti yang dimaksud di sini adalah aku, saya, kami, kita, kamu. Adapun kata sapaan misalnya anak-anak, ibu, dan sebagainya, itu merupakan kata ganti orang pertama dan kedua ya. Yang keempat yaitu kosakata percakapan. Dialog dalam teks drama juga tidak lepas dari munculnya kata-kata tidak baku dan kosakata percakapan seperti kok, si, do, oh. Nah, kayak gitu. Oh, begitu ya ceritanya. Nah, oh, seperti itu. Iya dong, gitu ya. Terus yang kelima ada kalimat seru atau suruhan dan juga pertanyaan. Misalkan ini contohnya, selamat pagi anak-anak. Nah, pakai kalimat seru ya. Atau kayak yang kalimat pertanyaan misalkan, Harga, kenapa sih kamu selalu usil? Nah, biasanya kan ada tuh di percakapan atau dialognya kalimat-kalimat seperti itu yang menggunakan kalimat seru, suruhan maupun pertanyaan. Selanjutnya yaitu ada konjungsi temporal. Nah, kemarin kita sudah belajar dari konjungsi temporal di sebuah teks eksplanasi, ada teks eksposisi, ada teks persuasi, ada yang namanya konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian saat itu, kemudian pada zaman dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi menggunakan konjungsi itu apa sih? Kata hubung. Nah, konjungsi itu kata hubung yang menyatakan waktu, maksudnya seperti itu. Jadi konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Jadi kadang itu waktu tidak seterusnya itu disimbolkan dengan jam, kemudian disimbolkan dengan hari, tidak, tapi ya kemudian, setelah itu, kayak gitu ya, sejak saat itu, pada suatu hari. Nah, itu termasuk konjungsi temporalnya. Yang ketujuh yaitu ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat. Jadi menggambarkan suatu peristiwa. Seperti contoh kayak gini ya. Nenek sihir itu menyingkirkan putri dari kerajaannya. Ada kata-kata menyingkirkan di situ. Berarti dia menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Yaitu nenek sihir yang mencoba ingin melenyapkan mengusir si putri kerajaan itu. Nah, yang ke-8 yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, kayak gitu ya. Jadi ini tuh kalau dihubungkan dengan sebuah teks persuasi kemarin itu kayak kata kerja mentalnya, gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan gitu. Nah, tadi kalau semisal kata kerja nomor 7 tadi ada yang namanya kata kerja ya. Kalau kata kerja jelas itu kita kerjakan dengan seluruh tubuh kita, mengerjakan sesuatu gitu. Tapi kalau kata kerja yang nomor 8 ini dimasukkannya itu maksudnya menggunakan pikiran dan perasaan saja gitu ya. Terus nomor 9 yaitu kata sifat.
untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat, jahat, merakus, dan lain sebagainya. Tukang tidur misalnya ya. Nah, kemudian bagaimana ya kalau kita diminta untuk menulis sebuah teks drama? Nah, ada dua jenis nih, yaitu teks drama dari karya yang sudah ada, misalnya dari sebuah novel atau cerpen yang diminta untuk mengubah menjadi sebuah teks drama. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. Karena ciri khasnya dari sebuah teks drama adalah dialog, jadi tinggal diubah saja. Nah, adapun dalam dialog itu ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan ya, yaitu ada tokoh, wawancang, dan kramagung. Nah, apa itu tokoh, wawancang, dan kramagung? Kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang pengertian teks drama, unsur-unsurnya juga serta ciri-cirinya. Di situ sudah lengkap ya di video sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu teks drama dari karya orisinil atau ide sendiri. Jadi belum ada cerita dari siapapun, kalian memiliki ide untuk menuangkan cerita tersebut dalam sebuah teks drama. Di langkah pertamanya yaitu harus menentukan topik tentunya, berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Jadi bukan hanya curhat-curhatan atau curcol-curcolan, tapi harus benar-benar memiliki daya tarik dan konflik yang klimaks agar teks drama nanti jika dipentaskan akan membuahkan hasil yang bagus gitu. Terus kedua yaitu menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Jadi sebelum kalian menuliskan sebuah teks drama, kalian juga harus memperhatikan yang namanya tokohnya serta memilih nih tokoh ini kira-kira cocoknya wataknya yang seperti apa, atau cerita yang kayak gini nih membutuhkan tokoh yang seperti apa wataknya. Jadi gitu ya. Jadi bukan asal nulis saja, nantinya jika memang benar-benar ingin dipentaskan, kalian harus benar-benar pintar dalam memilih pelaku atau orang yang kalian gandeng untuk memerankan cerita dalam teks drama tersebut. Harus sesuai dengan karakter orangnya gitu ya. Terus yang ketiga yaitu membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak. Jadi penuh kejutan. Jadi bukan kayak yang habis ini nih pasti ini nih. Nah, jadi bukan seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi setelah ditarik alurnya sudah jelas habis ini, habis ini. Nah, harus dikembangkan menjadi sebuah kerangka atau cerita yang bagus. Nah, ini merupakan contoh penyusunan teks drama dari karya yang sudah ada ya. Nah, perhatikan cuplikan novel berikut. Di sini sudah tertera sebuah cerita, ada juga yang bertanda petik itu merupakan percakapan dari orang yang bernama si Amin dan si Ramlah gitu ya. Dia bercakap-cakap di situ, tapi di sini masih dalam bentuk sebuah novel, belum dialog ya. Caranya, nah ini judulnya itu Si Samin, karya dari Muhammad Qasim tahun 1957. Jadi sudah pada zaman dahulu ya. Nah, berikut karyanya. Nah, hasil penyusunannya jadi seperti ini. Para pelakunya kalian tulis, Pak Samin misalkan wataknya seperti apa, Bu Samin bagaimana, si Samin sendiri bagaimana, Ramlahnya sendiri bagaimana. Terus diberikan sebuah prolog yang waktu itu pukul 3 sore, sepasang suami istri dan 2 orang anaknya berjalan menuju sebuah sungai. Ya, itu termasuk prolognya. Kemudian percakapannya kalian tulis seperti yang ada di bawah nih. Bu Samin, titik 2, terus dikasih tanda petik. Saya rasa sebaiknya anak-anak kita seberangkan dulu, kemudian Bapak jemput lagi barang-barang. Gitu ya. Seperti ini maksudnya dari karya yang sudah ada. Nah, yang namanya prolog itu tadi kan di awal. Kemudian epilog yang mana? Yang paling bawah. Jadi ini keempat beranak itu pun akhirnya menyeberang. Mak Samin menggendong si Ramlah dan lain sebagainya. Itu termasuk epilognya. Nah, gitu ya. Kemudian langkah-langkah pementasan dramanya kira-kira ada apa saja ya? Yang pertama yaitu melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan.
Tujuannya agar semua calon pemain memahami isi naskah yang akan dimainkan. Jadi biasanya kalau akan ada pemutaran sebuah film gitu ya, sebelum casting atau sebelum melakukan adegan, para pemain itu melakukan pembedahan naskahnya. Jadi diceritakan oleh sutradaranya, oleh penulisnya, oleh direkturnya. Kira-kira ceritanya itu alurnya seperti ini loh. Jadi diceritakan nanti kamu tuh perannya seperti ini. Nanti ceritanya itu seperti ini. Nah, harus dilakukan pembedahan seperti itu agar semua pemainnya itu memahami isi dari naskahnya dan bisa mendalami peran yang diberikannya. Tuh. Terus yang kedua ada yang namanya reading, yaitu calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Jadi perlu memang dilakukan reading atau membaca sebuah naskah itu sebelum melakukan reka adegannya ya. Jadi kalau kita tidak membaca naskahnya, mana tahu kita percakapannya nanti seperti apa. Tuh. Terus selanjutnya ada yang namanya casting, dilakukan pemilihan peran. Jadi setelah dibaca seluruhnya naskahnya, terus sutradaranya biasanya memilih, oh si A nih cocoknya memerankan ini, si B misalkan memilih untuk memainkan si ini gitu ya. Jadi dilakukan pemilihan peran agar peran yang akan dimainkan juga sesuai dengan kemampuan akting pemainnya dan juga sesuai dengan karakter yang ada dalam diri pemainnya itu. Kemudian yang keempat yaitu dilakukan mendalami peran yang akan dimainkan. Jelas ya, kita harus mendalami peran yang akan dimainkan. Nah, dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Misalnya peran itu sebagai seorang tukang jamu, lakukanlah pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para tukang jamu. Jadi pemain itu perlu juga melihat lingkungan sekitar untuk mempelajari. Misalkan dia sebagai tukang jamu tadi ini harus melihat tukang jamu itu seperti ini, cara menggendong jamunya seperti ini gitu. Jadi juga belajar dari lingkungan sekitar. Terus ada juga yang namanya blocking, yaitu sutradara mengatur teknik pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Misalnya dari mana seorang pemain harus muncul, dari mana mereka berada ketika dialog itu dimainkan. Ada yang namanya running, pemain menjalani latihan secara lengkap mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Kemudian ada gladi resik atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir, melakukan latihan akhir tanpa ada kesalahan lagi. Dan kalau sudah nggak ada kesalahan lagi, sudah waktunya dipentaskan. Nah, inilah yang namanya pementasan. Semua pemain harus sudah siap dengan kostumnya, dekorasi panggung juga sudah lengkap, audio sudah lengkap, pemain sudah siap dengan aktingnya, dengan dialognya. Jadi pementasan akan digelar dengan hasil yang sangat maksimal ya. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi merupakan penjelasan mengenai struktur, kaidah, cara menulis teks drama, serta bagaimana mementaskan sebuah drama. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, jaga terus kesehatan dan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.